wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-34, merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini menjelaskan tentang dua perkara yang berseberangan dan dua-duanya termasuk dari dosa-dosa besar. Pertama, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di satu sisi ada dosa yang kebalikannya, justru putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Pertama, surah Al-A'raf ayat 99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasir. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ayat ini adalah surah Al-A'raf ayat 99, di mana sebelum ayat ini menceritakan tentang akibat dan azab kepada umat-umat sebelum Islam. Di antaranya kisah tentang kaum Ad yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dinaikkan ke langit selama 7 hari atau 8 hari di atas langit dan 7 malam, kemudian diturunkan kembali ke bumi dalam posisi sudah meninggal. Kemudian setelahnya bicara tentang azab kaum Samud, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan luar biasa. Azab di mana Jibril diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berteriak sekali teriakan, maka semua manusia mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang azab kaum Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam, yang kemudian juga menceritakan azab tentang kaum Lut dan nabi-nabi setelahnya. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illal qaumul khasir. Apakah aman penduduk negeri itu? Apakah penduduk negeri itu merasa aman untuk kami datangkan kepada mereka azab kami sementara mereka sedang tertidur?
ataukah mereka merasa aman saat azab kami timpakan di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah mereka aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi dari rentetan ayat sebelum surah Al-A'raf 99 ini yang menjelaskan bagaimana azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian Allah gambarkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kalau Allah timpakan kepada manusia. Terkadang manusia tidak sadar. Seperti di sini dalam ayat ke-96 dan ke-97-nya menceritakan bahwa terkadang azab Allah timpakan itu di waktu manusia sedang tertidur atau di saat manusia sedang bermain-main di waktu duha. Dan rata-rata azab Allah itu memang di waktu-waktu ini. Karena kita bisa saksikan bagaimana di negeri kita adanya tsunami, adanya gempa, adanya puting beliung, dan bencana-bencana alam yang lainnya. Kalau tidak datang di malam hari, itu datang di pagi hari saat manusia sedang lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illal qaumul khasir. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tiada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa gambaran orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara gambaran orang-orang yang merasa aman dari makar Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-maghruruna bima indahum, di mana banyak orang yang tertipu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri mereka. Seperti orang yang dianugerahkan kepadanya kekayaan yang banyak ataupun harta yang melimpah. Terkadang mereka tidak bersyukur, bahkan semakin jahat. Sebagaimana Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas, mudah melakukan kejahatan apabila Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia kepadanya. Padahal ini sebuah istidraj. Terkadang Allah sengaja biarkan mereka semakin kaya, semakin banyak harta, pada waktunya azab Allah datang kepada mereka. Sebagai contoh, lihat Qarun. Bagaimana Qarun yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma innal mafatiha latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun dahulunya termasuk umat Musa. Bahkan dikisahkan Qarun itu orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang paling indah kalau dia membaca Taurat, sampai-sampai disebut munawwir. Akan tetapi ketika dibukakan dunia kepada Qarun, apa yang terjadi? Fabagha, dia pun melampaui batas. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan wa atainahu minal kunuz. Allah berikan kekayaan yang luar biasa, yang mengangkut kunci-kunci gudangnya saja latanu bil usbati ulil quwwah. Tidak cukup satu orang,
tetapi rombongan orang-orang kuat yang memikul kunci-kuncinya. Bagaimana pintunya, bagaimana pula gudangnya. Orang-orang yang beriman berusaha mengingatkan Qarun dan mengatakan, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bahagia, jangan bangga, jangan sombong. Allah tidak suka dengan orang-orang sombong. Tetapi apa jawaban Qarun? Dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Ya, dia mengatakan bahwa harta yang kumiliki ini hasil jerih payahku. Tidak ada urusan dengan kalian. Kecerdasanku inilah yang menjadikan aku kaya. Sebagaimana orang sekarang mungkin, ya wajar aku kaya karena aku pejabat, karena aku menteri, karena aku berpendidikan tinggi. Dia mengingkari bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi ketika kemudian semua kaumnya Musa yang mereka imannya kecil, imannya rendah, kemudian mereka bercita-cita ingin seperti Qarun, dan mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Duhai kiranya kami juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Qarun. Mereka tidak sadar Allah sedang membuat makarnya. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Qarun sedang membuat makar. Allah punya makar sendiri dan Allah sebaik-baik makar. Apa yang terjadi? Fa khassafna bihi wa bidalihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan seluruh harta bendanya. Ini salah satu contoh orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana banyak Qarun-Qarun pada zaman sekarang yang mereka lalai taat kepada Allah hanya karena dibukakan dunia yang hanya sedikit kepada mereka. Yang kekayaan mereka tidak secuil kekayaan Qarun, tapi mereka sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang lupa akan makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau terkadang orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Bal'am ibn Ba'urah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 175 dan 177. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakan kepada mereka ya Muhammad tentang kabar seorang laki-laki yang bernama Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini, Bu, orang cerdas, diberikan oleh Allah ilmu banyak, dan dia termasuk ulama Bani Israel. Dia menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, yang kalau dia berdoa dengan Ismul A'zam itu mustajab doanya. Tetapi kemudian tergiur dengan kekayaan yang disodorkan kepadanya oleh para pembesar kaumnya. Ketika datang Musa dan Bani Israel dari Mesir menuju negeri perjanjian Palestina, kemudian singgah di Bukit Khusban dekat dengan negerinya Bal'am ibn Ba'urah, maka para pejabatnya takut kalau Musa datang dalam rangka menyerbu mereka. Maka mereka minta kepada Bal'am, ya Bal'am, engkau ulama, doamu mustajab, engkau menguasai Ismul A'zam, berdoalah kepada Allah untuk kecelakaan mereka. Akhirnya kemudian Bal'am pun tidak mau pada awalnya dan mengatakan, celaka engkau, tidak mungkin aku doakan keburukan kepada seorang nabi ulul azmi kalimur rahman Musa alaihi salatu wassalam. Tapi kemudian setiap hari disodorkan jabatan, disodorkan harta, disodorkan kekayaan, akhirnya hawa nafsunya diikutinya. Maka Allah mengatakan,
fansalaqa minha fa'atba'ahu syaitan. Tiba-tiba dia berpaling dari kesolehannya dan syaitan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, dia pun termasuk orang sesat. Padahal kalau seandainya dia menolak dan tetap di atas keulamaannya, Allah katakan walau syi'na la rafa'nahu biha, kami angkat derajat si Bal'am itu. Akan tetapi dia cenderung memilih dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka permisalannya seperti anjing, kau halau atau tidak halau tetap saja menjulurkan lidahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya membuat Bal'am khasirat dunya wal akhirah, karena dia sudah lancang melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka rugilah dunia dia dan rugilah akhirat dia dan terlucutilah baju keulamaannya. Itulah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan pengetahuannya. Termasuk juga orang-orang yang merasa aman dari makar Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Qalam ayat 17 sampai 33. Allah mengatakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Sesungguhnya kami telah menguji mereka sebagaimana kami menguji orang-orang pemilik kebun yang penuh dengan buah-buahan ketika mereka bersumpah kami akan memanennya di pagi hari dan kami tidak akan sisakan kepada orang-orang miskin. Jadi dahulu di zaman Bani Israel ada orang kaya, bapaknya itu kaya raya dan dermawan. Setiap panen pertama yang diberikan itu orang-orang miskin dulu. Jadi sebelum panen orang miskin suruh masuk ke kebunnya mengambil buah-buahan yang bagus. Setelah orang miskin mengambil langsung di kebunnya, baru kemudian dipanen dan dijual. Setelah ayahnya meninggal, anak-anaknya semua bakhil kecuali satu orang. Kecuali yang tengah-tengah, semua anaknya 5. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5 semua bakhil kecuali yang tengah-tengah nomor 3. Sepakat ini 4 orang ini bahwa bapaknya jahil, bodoh. Masa panennya diberikan kepada orang-orang fuqara wal masakin yang tidak ada kait-mengait dengan perkebunan katanya. Akhirnya mereka bersumpah, panen raya ini orang-orang miskin jangan sampai ada yang masuk ke kebun, sehingga kita dahului mereka di waktu pagi buta, kita harus sudah masuk ke kebun sebelum orang-orang miskin itu datang. Ya, bagaimana jahatnya orang ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Qalam ini, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sungguhnya kami uji mereka sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun yang banyak buahnya itu. Idza aqsamu, ketika mereka bersumpah, ya, la nasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. La yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum naim. Maka di malam hari orang-orang ini udah kebayang tuh hasilnya, panen rayanya sekian dan sekian, pasti akan banyak untungnya. Tiba-tiba fa'asbahat kas-sahim. Mereka tidak tahu bahwa kebunnya sudah disambar petir, kemudian menjadi gosong, tidak ada satupun tanaman kecuali terbakar. Kemudian mereka pun datang dan hendak pergi ke kebun mereka dengan peralatan. Sampai di kebun, kebunnya sudah tidak nampak lagi, yang ada hanya gosong semua, kena bakar. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, oh jangan-jangan ini bukan kebun kita. Kita cari lagi, ini mungkin kebun orang. Rupanya balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Memang itu kebunnya. Allah azab tuh. Ya, Allah azab orang-orang pemilik kebun ini. Padahal saudara yang pertengahannya mengatakan, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku sudah katakan bahwa kalian bertasbih kepada Allah? Jangan bakhil. Ikuti apa yang telah dilakukan bapak-bapak kita. Lihat hasilnya apa yang telah kalian petik, inilah hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan yatalawamun, sebagian mereka saling mencela dengan yang lainnya. Barulah kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat,
Terkadang ada orang-orang yang tertipu dengan kebun, dengan hasil usaha, dengan hasil niaga, dengan hasil pertanian, dan lupa dengan sedekah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanguskan kebunnya dan tidak satu pun dipetik dari buahnya. Naudzubillah. Kemudian juga contoh yang lain, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah adalah dalam surah An-Nazi'ah ayat 15 sampai 24. Allah gambarkan bagaimana sosok Fir'aun yang Allah anugerahkan kekuasaan yang melimpah di Mesir. Orang nomor satu Mesir, yang Allah Subhanahu wa taala berikan jabatan yang tinggi, tetapi dia pun congkak dan sombong, lupa dengan jabatannya, mengaku pula dia Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman tentang Fir'aun ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Maka kami azab Allah azab Fir'aun, baik azab akhirat ataupun azab dunia. Subhanallah. Ya. Ada orang-orang yang tertipu dengan jabatan. Ada orang-orang yang tertipu dengan pangkat dan kepemimpinan. Maka lihat nasib Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dan semua pasukannya. Kemudian juga orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang Allah anugerahkan kesehatan. Allah berikan kesehatan. Awalnya dia sakit, yang satu sakit kulit, yang satu sakit kepala, yang satu buta. Tiga-tiganya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang punya penyakit kulitnya merasa menjadi indah sekali, tidak ada kulit seindah dia. Yang penyakit kepalanya disembuhkan sehingga tidak ada rambut yang paling indah dibandingkan dia, termasuk orang buta. Kemudian mereka diberikan anugerah rizki yang banyak, di mana sebagian mereka diberikan unta, diberikan sapi, dan diberikan kambing. Kemudian Allah uji mereka, dikirim malaikat, diminta zakatnya. Tetapi kemudian mereka pun berbangga dan sombong dengan kesehatan dan juga dengan kekayaan, kecuali orang buta. Maka yang 2 diazab oleh Allah, yang buta karena bersyukur, yang sudah disembuhkan tetap nikmatnya, tetap melihat, dan kambingnya tidak diambil sama sekali, justru makin berkah dan bertambah. Begitulah orang-orang yang tertipu dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 sampai 30 tentang kisah Al-Walid ibn Mughirah. Dia tertipu dengan keberhasilan 10 anaknya. Dia merasa kaya, kemudian anak-anaknya berhasil. Semua anak-anaknya luar biasa di matanya, menjadi tokoh-tokoh besar di hadapan Quraisy. Tapi dia kufur kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah ancam Al-Walid ibn Mughirah dalam firman-Nya, sa'uslihi saqar wa ma adraka mas saqar la tubki wa la tadar lawahatu lil bashar 'alaiha 19. Kami akan masukkan Al-Walid ke neraka Saqar. Tahukah kamu itu Saqar, di mana neraka itu tidak akan meninggalkan sedikit pun kepada orang-orang yang masuk di dalamnya. Subhanallah. Ya. Inilah gambaran orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, Bu, jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Seperti orang-orang yang merasa sudah kaya, sudah sukses, sudah pintar, ya kan? Jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Karena orang yang merasa aman dari makar Allah, mereka orang-orang yang rugi, kata Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ketika dia menceritakan tentang kisah Abdul Aziz ibnu Abi Ruwad. Abdul Aziz ibnu Abi Ruwad. Jadi kata Abdul Aziz ibn Abi Ruwad, hadartu rajulan indal maut. Aku datang kepada orang yang sedang nazak, sedang sakaratul maut, ya. Kemudian yulaqqin la ilaha illallah, yulaqqanu la ilaha illallah. Orang yang sedang sakaratul maut ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Harusnya
Orang yang ditalkin la ilaha illallah itu mengikuti ucapan orang yang mentalkinnya kan Bu. Tapi justru ketika ditalkinkan ke telinga orang ini, dia mengatakan kafirun bima taqul. Ya fulan, ucapkan la ilaha illallah. Tiba-tiba dia mengatakan kafirun bima taqul. Aku kufur dengan ucapan itu. La haula wala quwata illa billah. Lihat. Ya. Jangan merasa aman dari makar Allah. Saat detik-detik wafat itu orang ingin husnul khotimah kan. Tapi ada orang-orang yang ditutup dengan su'ul khotimah. Ya. Makanya disebutkan dari sebagian sahabat Nabi SAW saat menjelang kematian. Kemudian ditanya tentang saat-saat detik kematiannya itu. Maka dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Allah itu apabila mencabut ruh makhluknya maka akan ada dua tempat baginya, tempat di sorga dan tempat di neraka. Dan saya tidak tahu di mana tempat saya berada, apakah di sorga atau di neraka. Itulah buah daripada takut dengan makar Allah. Kalau orang kemudian takut dengan makar Allah Subhanahu wa taala, pasti melahirkan rasa takut. Dia tidak akan merasa aman dari makar Allah. Dia takut kalau seandainya tertimpa musibah dalam kehidupannya, kemudian dia mati su'ul khatimah. Karena di zaman sekarang ini orang mati itu mudah Bu. Dia di jalan raya itu kalau nggak nabrak ditabrak. Padahal belum ada persiapan dia ketika pergi ke jalan kan. Apa orang yang ditabrak atau nabrak atau meninggal di jalan itu dia sudah persiapan di rumahnya. Nampaknya hari ini mau ditabrak nih saya ini. Nampaknya saya mau mati nih. Saya tobat dulu lah, kemudian dia ke jalan naik motor. Kan nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya orang namanya mau ke pasar dekat saja, dikiranya dia nggak akan mati mungkin di situ kan. Rupanya ajalnya sudah sampai di situ. Betapa banyak orang yang mati tidak di atas husnul khatimah, itu karena dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka bab ini, merasa aman dari makar Allah ini, melahirkan sebuah ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyaklah berdoa Bu, dengan doa yang diajarkan Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya. Itu diantara dosa yang pertama, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, surah Al-Hijr ayat 56. Qala wa man yaqnatu min rahmatillah wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Ibrahim berkata, tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang surah Al-Hijr. Jadi surah Al-Hijr ini sebenarnya ada kisahnya. Kisah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Ibrahim ini kedatangan tamu ceritanya. Tamu ini adalah para malaikat, Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Menjelma sebagai 3 anak muda tampan dan kekar. Kemudian berjumpa dan bertamu ke rumah Ibrahim, membawa 2 misi. Pertama, menghancurkan negeri Sodom, negeri Lut, keponakan Ibrahim. Dan misi yang kedua, memberi kabar gembira kepada Sarah akan kelahiran Ishak. Padahal Sarah itu sudah tua, menopause, mustahil punya anak. Ya. Jadi ketika masuk malaikat ini, kemudian diberikan makanan tak mau makan, diberikan minum tak mau minum. Ketakutan Ibrahim, jangan-jangan orang jahat. Tetapi kemudian diberitahu bahwa mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk membawa misi menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak dari Sarah dan akan mengadab kaum Lut.
Maka mereka mengatakan, la taujal inna nubashiruka bigulamin alim. Jangan takut wahai Ibrahim, sesungguhnya kami datang memberi kabar kepadamu akan kelahiran anak yang cerdas. Maka Ibrahim mengatakan, abasyartumuni ala an massaniyal kibaru fabima tubashirun. Apakah kalian akan menghabarkan sesuatu kepadaku padahal aku sudah tua renta? Mustahil punya anak. Istriku juga sudah tua dan mandul, mustahil. Ya. Tetapi kemudian mereka mengatakan, basyarnaka bilhaq. Kami menghabar gembirakan kepadamu ya Ibrahim dengan kebenaran. Fala takum minal qanitin. Maka janganlah kamu termasuk orang yang putus asa. Malaikat ini menasihati Ibrahim, jangan putus asa. Kalau engkau sudah tua, istrimu sudah tua dianggap mandul, bukan berarti Allah tidak sanggup memberikan anak, tidak. Makanya malaikat mengatakan, fala takun minal qanitin. Ya. Janganlah engkau putus asa. Tapi Ibrahim alaihi salatu wasallam menegaskan bahwa dia tidak putus asa. Makanya dia mengatakan, wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Ya. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Dan saya bukan termasuk orang yang putus asa. Tetapi Ibrahim hanya mengatakan, kayaknya mustahil saya punya anak deh. Saya sudah tua, istriku sudah tua, sudah mandul. Mana mungkin punya anak begitu ya. Ya, jadi Ibrahim itu hanya sekedar kayaknya mustahil, bukan putus asa. Makanya Ibrahim membantah perkataan malaikat bahwa dia tidak putus asa. Bahkan dia mengatakan, waman yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dosa kebalikan dari dosa yang pertama. Dosa pertama kan aman dia, merasa aman dari azab Allah sehingga maksiat sesukanya dan begitu seterusnya gitu ya. Ya. Tetapi yang kedua ini justru ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan sehingga kemudian dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi dia ingin tobat tapi takut dengan tobat. Karena terlampau banyak dosanya sehingga dia menganggap Allah itu tidak Ghafur, tidak Rahim. Allah itu tidak Maha Pengampun, tidak Maha Penyayang. Sehingga dia putus asa. Seolah-olah Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ingat bahwa putus asa dari rahmat Allah, dosanya lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Ada orang yang melakukan dosa, kemudian ia ingin tobat, tapi karena dosanya besar, akhirnya dia putus asa. Putus asa lebih besar dosanya dari perbuatan dosanya. Begitu kata para ulama. Saya ulangi, bahwa dosa putus asa itu lebih besar daripada dosa yang dilakukannya. Makanya jangan berputus asa. Ketika orang berputus asa berarti dia mendatangkan dua kali dosa. Pertama dosa yang dilakukannya, yang kedua dosa putus asanya. Ya. Makanya putus asa itu termasuk min kabair adz-dzunub, termasuk dosa daripada dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Allah itu sayang dengan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Lihat ayat ini. Allah katakan, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang terjerumus kepada dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Lihat tartib ayatnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mendengar tobat kita, sebelum kita katakan astagfirullah, sebelum kita katakan atubu ilaik, sebelum kita katakan aku nyesal, aku bertobat ya Rabb, Allah sudah mendahulukan rahmatnya dan mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Allah sodorkan dulu, hei hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah.
Baru Allah katakan Allah mengampuni semua dosa. Seolah-olah Allah ingin katakan sebelum kita mengucapkan meminta ampun kepadamu ya Rabb, Allah terlebih dahulu mengatakan kepada kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini kan luar biasa. Kasihannya Allah kepada kita. Sebelum kita ngomong saya bertobat, itu Allah sudah katakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu luar biasa. Lihat dalam sejarah, ketika orang-orang Quraisy datang kepada Rasul meminta mukjizat untuk bulan dibelah dua, Rasul tolak? Tidak. Rasul berdoa kepada Allah. Akhirnya bulan terbelah dua dan Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Lihat bagaimana mukjizat Rasul, bulan terbelah dua. Untuk apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bulan terbelah dua coba? Padahal Allah tidak berhajat dengan manusia. Kita yang berhajat dengan Allah. Karena rahmat Allah kepada manusia, agar manusia itu dengan ditampakkan mukjizat Nabi yang sangat besar mau beriman dan bertobat. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya umatnya mau masuk ke dalam agama Isa di saat itu. Karena rahmat Allah kepada mereka. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa memukul lautan, memukul batu sampai keluar 12 mata air. Bahkan dikirim kepada Fir'aun 9 ayat, 9 mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Untuk apa? Allah kasihan dengan Fir'aun dan Allah kasihan dengan umat Fir'aun kaum Kipti, supaya mereka bertobat dengan melihat tanda-tanda itu. Padahal seandainya manusia tidak bertobat, Allah tidak rugi kok. Ataupun manusia beriman tidak menambah kekuasaan Allah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala kirimkan mukjizat-mukjizat yang demikian luar biasanya kepada para nabi dan rasul? Jawabannya cuma satu, karena Allah itu kasihan dengan kita. Allah itu sayang dengan hambanya, ya, supaya masuk Islam, supaya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam turun dari bumi, turun dari langit ke bumi, karena sebuah dosa yang dilakukannya, apa yang terjadi? Allah katakan fatalaqqa Adamu kalimat. Fatalaqqa Adam kalimat min rabbih. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan Adam beberapa kalimat tobat untuk Adam tobat kepada Allah. Sebelum Adam bertobat, Allah ajarkan kalimat tobatnya sebaiknya. Adam, kalau kau ingin bertobat, nih baca kalimat ini. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam beberapa kalimat tobat sebelum Adam bertobat? Menunjukkan sayangnya Allah kepada Adam. Ya. Karena seluruh Bani Adam kita ini, Bu, kita ini bukan tercipta dari api, bukan juga tercipta dari cahaya. Tapi kita tercipta dari tanah yang memungkinkan bisa jadi cahaya, yang memungkinkan bisa jadi api. Kita tercipta dari tanah. Kita bukan seperti malaikat tercipta dari cahaya, atau tidak seperti iblis tercipta dari api, tapi memungkinkan kita bisa mendekati malaikat, atau mungkin justru mendekati iblis akhlak kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Allah itu Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat kasihan kepada hambanya. Tetap saja dosa sebesar apapun yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jal, Allah pasti menerimanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari sini jangan pernah kita al-qunut min rahmatillah, agar kita jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena putus asa itu satu termasuk sifat-sifat orang kafir. Allah mengatakan, "Wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhalum." Tidaklah yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali mereka orang-orang yang sesat, orang-orang kafir. Dalam surah Yusuf, illal qaumul kafir, kecuali orang-orang kafir yang selalu putus asa dari rahmat Allah. Kemudian putus asa dari rahmat Allah termasuk bukan sifatnya orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman tidak pernah putus asa. Dan putus asa dari rahmat Allah adalah bentuk mendustakan Allah dan Rasulnya.
Putus asa dari rahmat Allah adalah su'ul adab. Dia sedang buruk adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan putus asa dari rahmat Allah menyebabkan orang masuk kepada kekufuran dan dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah adalah melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan putus asa dari rahmat Allah menjadikan orang terus berbuat maksiat dan tidak mau tobat. Dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala akan terhalang maghfirah dari dia dan termasuk kerusakan hati yang dimiliki oleh pemiliknya. Cukuplah kisah seorang yang membunuh 99 nyawa. Di zaman Bani Israel, Bu, ada 99 nyawa dibantai oleh satu orang jahat. Kemudian Allah titipkan di hatinya ingin bertobat. Akhirnya dia bertanya kepada sang abid, orang ahli ibadah. Tapi ahli ibadah ini jahil, tidak tahu fatwa. Memfatwakan yang salah dan mengatakan, karena engkau sudah membunuh 99 jiwa, tidak ada tobat bagimu. Murkalah dia, dibunuhlah rahib itu genap jadi 100 nyawa. Akhirnya dia pun bertanya kepada sang alim. Kata sang alim, kalau kau ingin bertobat, berjalanlah ke sebuah negeri. Negeri itu penuh dengan orang soleh, belajar di sana. Belajar kau tobat di sana. Tinggalkan negeri sini. Negeri sini banyak keburukannya. Akhirnya dia pun berjalan ke negeri orang-orang baik itu. Di tengah jalan, dia pun kemudian meninggal. Subhanallah. Dia bukan nabi. Dia bukan rasul, dia bukan wali, dia bukan orang soleh, tapi dia penjahat, pembunuh 100 nyawa. Tetapi Allah kematiannya, Allah utus 3 malaikat, malaikat rahmat, malaikat azab, dan malaikat hakim. Malaikat rahmat mengatakan, ini ruh milikku, dia pantas masuk surga. Kata malaikat azab mengatakan, ini ruh milikku, pantas dia masuk neraka. Datanglah malaikat pemutus, hakim, kemudian mengatakan, ukurlah kematian dia dengan desa yang dituju, apakah lebih dekat dibandingkan dengan tempat dia bertanya kepada sang alim. Subhanallah, Allah itu rahim. Sebenarnya jarak dia dengan orang yang bertanya lebih dekat dibandingkan desa yang akan dituju. Tapi keinginan taubatnya Allah lipat bumi. Bayangkan, Allah lipat bumi. Sehingga jarak ke tempat desa yang hendak bertobat lebih dekat dibandingkan kepada orang alim. Artinya malaikat rahmat berhak dengan ruhnya dan ia masuk ke dalam surga. Coba, itu kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai Allah itu Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Oleh karena itulah maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Dengan cara apa? 1, perbanyak husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Jangan suudzon. Orang yang kemudian hendak bertobat dan merasa dosanya banyak, kemudian nggak mungkin diterima orang seperti saya, tidak layak di kuburan, tidak layak di sorga. Orang ini sedang suudzon kepada Allah. Tapi berhusnudzonlah kepada Allah. Boleh jadi dengan tobat dia Allah terima sehingga Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, ingat bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian yang ketiga, janganlah memandang perbuatan buruk itu buruk. Boleh jadi yang kita anggap buruk ada kebaikan di dalam. Kemudian yakini dengan takdir Allah. Oh, semua musibah yang dialami semua takdir Allah. Jangan putus asa. Karena banyak orang yang putus asa itu, Bu, gara-gara ekonomi, satu keluarga bunuh diri. Lihat berita seorang ibu meracuni anak bayi dan 3 anaknya, kemudian terakhir dia makan racun sendiri, satu keluarga mati. Kemudian nulis surat kepada suaminya, isi suratnya hanya persoalan makan dan ekonomi. Masa gara-gara ekonomi kemudian bunuh diri? Bukankah Allah yang mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang kasih rezeki engkau dan anak-anak kalian. Ya. Jadi putus asa dari rahmat Allah. Orang tua putus asa mendidik anaknya. Karena sudah nakal akhirnya putus asa, tidak sabar. Ya, jadi gambaran-gambaran putus asa itu macam-macam.
Ya. Oleh karena itulah maka perlu sabar. Perlu sabar di dalam hidup di dunia ini, karena akan banyak tantangan, banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan ujikan kepada setiap hamba-hambanya. Karena bagaimanapun harapan dan rasa takut itu harus sama. Ya, jangan takut terus dan jangan kemudian berharap terus. Jadi harapan dan takut itu harus senantiasa di kiri kanan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut? Supaya kita tidak merasa aman dari makar Allah. Kenapa kita harus mengharap? Supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala meriwayatkan, mencantumkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billah." Ketika ditanya soal dosa-dosa besar, kata Rasul, "Asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah." Yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua berputus asa dari rahmat Allah, dan yang ketiga merasa aman dari makar Allah. Kemudian Abdul Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia menuturkan, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan permasalahannya. Lihat, dua hadis ini atau dua riwayat ini menunjukkan bahwa merasa aman dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah, dua-duanya adalah dosa dari dosa besar. Tetapi kalau kita perhatikan dari dua perkara ini akan melahirkan dua ibadah agung. Aman dari makar Allah harusnya melahirkan takut. Supaya takut inilah yang menjadikan kita tidak merasa aman dari makar Allah. Kemudian putus asa dari rahmat Allah melahirkan roja harapan. Supaya dengan harapan itu menjadikan kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari bab ke-34. Mudah-mudahan manfaatnya. Taib, sebelum saya tutup, mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, silahkan. Ya, nggak ada, kita tutup kalau nggak ada. Taib, kalau nggak ada kita tutup dengan cepat-cepat sebelum ditutup nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi seorang teman jika kita mengarahkan untuk sholat gitu, tapi dia merasa aku loh yang tahu diri aku seperti apa gitu, aku ini nggak pantas, aku ini berdosa, suka bermaksiat gitu. Cuman kita sudah bilang sebejat apapun kamu jangan pernah dibuat sholat. Hanya cuma bilang begitu, Ustaz. Pertanyaannya, Bagaimana cara kita untuk memberitahukan teman tadi supaya dia bisa? Iya, paham Pak. Ya, ibu ini bertanya menasihati kawannya. Sholat, kata kawannya, nggak usah pedulikan lah, aku ini orang banyak dosa gitu ya. Dia merasa diri dia itu nggak pantas. Intinya dia itu sedang putus asa. Dia merasa putus asa dari rahmat Allah di satu sisi, di sisi lain dia merasa aman dari makar Allah. Orang kayak gitu dua tuh dosanya. Ibu datang menasihati dia sholat, tapi dia merasa bahwa saya ini tidak pantas sholat, dosa saya banyak, kan itu ya. Berarti orang ini terjerumus kepada dua hal yang kita bahas ini.
Satu, dia merasa aman dari makar Allah. Ketika dia bermaksiat dan tidak beribadah, itu artinya dia merasa aman dari makar Allah. Kemudian yang kedua, ketika dia mengatakan aku tidak layak dan tidak pantas sholat karena aku ini pendosa, berarti dia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dua, dia masuk ke dosa besar. Ya. Jadi ibu nasihati dia, pertama doakan. Itu yang paling utama dan pertama, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya. Karena bagaimanapun yang bisa membuka hati seorang manusia itu hanya Allah. Di tangan Allah lah hati itu digenggam. Maka minta kepada Allah yang menggenggam hati setiap manusia agar membolak-balikan hati orang tersebut sehingga dia sadar. Yang kedua, Bu, ibu jangan bosan menasihati dia. Jangan pernah bosan. Kemudian cari bahasa yang jauh lebih pantas lagi, lebih lembut lagi. Ya, bila perlu kemudian ibu bahagiakan dia dengan cara mungkin ya, ajak jalan, ajak makan, ajak gimana gitu ya, supaya dia senang gitu ya. Kemudian jelaskan kepada dia bahwa perkataan dia itu tidak benar. Kalau dia mengatakan saya ini pendosa, ingat, dosa dengan ibadah itu sesuatu yang berbeda. Contoh nih, ada orang pakai jilbab tapi lisannya masih gibah. Kemudian dikatakan, daripada lidahmu masih sepanjang jilbabmu, bagus kau copot jilbabmu. Kan ada orang gitu, Bu ya. Wow, itu menang jilbabnya aja panjang menjulur, digeser-geser ke tanah. Kalau sudah gibah itu lidahnya lebih panjang lagi itu katanya. Ya. Kita katakan gibah dengan pakai jilbab itu sesuatu yang berbeda. Dia pakai jilbab, dia dapat pahala dengan jilbabnya. Dia ghibah, dia akan membawa dosa ghibahnya. Nanti tinggal ditimbang. Ya, antara pahala jilbab dengan dosa ghibahnya ditimbang nanti. Daripada kemudian sudah tidak pakai jilbab, ghibah lagi, kan kurang ajar, Bu. Dua dia dosanya. Dosa membuka aurat, dosa ghibah pula, kuadrat lah dia. Ya. Jadi jangan kemudian salahkan orang yang gibah itu, jangan disalahkan jilbabnya. Nggak ada hubungan jilbab dengan gibah. Ya, jadi gibah dosa, jilbab berpahala. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kau lakukan dari kebaikan, Allah pasti melihatnya, Allah pasti membalasnya. Adapun yang kemudian Anda lakukan kejahatan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, tetap ada balasannya. Masih mendingan orang gibah pakai jilbab dibandingkan orang gibah tak pakai jilbab. Kalau kita mau mending-mendingan kan itu ya. Bagusan orang gibah pakai jilbab atau orang gibah tak pakai jilbab, Bu? Bagus pakai jilbab, tapi tak gibah, itu lebih bagus lagi kan itu ya. Tapi kalau bandingan-bandingan ini kan, karena yang satu dua dosa, yang satu dosa. Jadi jelaskan kepada orang itu bahwa betul kata ibu, sebejat apapun jangan tinggalkan sholat. Ya, karena boleh jadi dengan dia terus melaksanakan sholat dan dia terus melaksanakan maksiat dengan rutinnya dia melaksanakan sholat, akhirnya merubah maksiatnya. Ya, walaupun tidak secara drastis 100%, minimalnya dikurangi karena akibat sholat dia. Bagaimanapun ibadah itu ada pengaruh, sebagaimana maksiat itu ada pengaruh. Ya terus saja doakan, dakwahi, ajak dengan kelembutan, insya Allah mudah-mudahan dia sadar. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya tentang ibadah nafkah tentang roh. Ya. Ustaz, ketika kita mempunyai adik perempuan dan adik perempuan itu punya anak laki-laki, jadi anak laki-laki itu kita rawat dari kecil sampai bayi. Sebatas mana aurat anak perempuan saya dengan keponakan dia tadi yang saya rawat dari bayi? Sepupu ya? Sepupu. Ya sepupu, bukan mahram. Kalau ponakan itu mahram, bibi dengan ponakan mahram. Tapi kalau sama-sama anak saudara, jatuhnya sepupu, itu bukan mahram. Ya kalau bukan mahram, ya berlakulah hukum-hukum seputar yang bukan mahram. Tidak boleh menampakkan aurat. Ya,
Kalaupun dia menampakkan aurat itu ya hanya telapak tangan dan wajah saja. Kecuali dia belum balik ya. Kalau belum balik pun tetap diajari. Kalau sudah balik ya sama dengan orang lain, karena kalau bukan mahram itu bisa kawin, Bu. Ya, antar sepupu itu bisa menikah karena bukan mahram. Bisa menikah, gitu ya. Tetapi sebaik-baiknya menikah itu tentu dengan orang yang jauh, yang tidak ada hubungan kerabat, supaya terpenuhi firman Allah Azza wa Jal, lita'arafu, supaya saling mengenal. Ketika berhubungan dengan orang yang jauh, otomatis kan menggabungkan dua keluarga yang tadinya tidak saling kenal, akhirnya saling kenal. Tapi kalau antar sepupu, wah sudah kenal satu, nggak ada lita'arafunya lagi di situ ya. Tapi secara hukum ya boleh-boleh saja, ya. Karena bukan mahram, artinya boleh menikah. Wallahu a'lam. Ya. Keponakan suami tidaklah. Bukan. Kalau dari keluarga suami itu beda lagi, bukan mahram. Ya, ya. Kecuali kalau ibu punya adik perempuan, punya anak laki-laki, berarti ibu dengan ponakan itu mahram. Tapi kalau suami punya adik, punya anak gitu kan, maka itu sudah beda. Wallahu a'lam. Oke, sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu dia ada di sana, nggak usah. Apa? Hari apa? Nggak enak lah kalau nggak ada dia. Siapa? Jam berapa kira-kira?